Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bertemu lagi dengan saya Resita di Siniar Tamadun SMK Negeri 1 Raut Selatan. Ya, hari ini kita akan membahas seputar Job Fair dan Expo yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Raut Selatan dengan tema Hari Guru Nasional. Ya. Ini Pak, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali ya Pak ya. Iya, jarang-jarang ini waktunya atau momennya yang seperti ini ya Pak ya. Iya, langsung saja ya kita perkenalkan dua orang tokoh yang sangat berpengaruh sekali di dunia pendidikan. Ya, iya, langsung saja ya Pak ya. Yang pertama dari Kepala Dinas Pendidikan Pasaman, Bapak Gunawan MPD. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa ya Pak ya. Iya, kelihatan sekali di dari wajahnya ya Pak ya. Iya, yang kedua atau selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala. Ya, dari mana? Dari apa tadi Pak? Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Yang mewakili ya Pak ya. Bapak ya Korwas ya Pak ya. Bapak Dr. Muhammad Azhar SPD MPD ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Iya, selamat datang Pak. Iya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Sehat ya Pak? Amin, alhamdulillah sehat. Iya. Sampai saat ini. Iya. Baik Pak. Ini Pak, kita kan tadi sudah menyelenggarakan atau sudah membuka sebuah acara yang luar biasa sekali Pak ya di SMK 1 Raut Selatan. Nah, yaitu tentang Job Fair atau Expo yang diselenggarakan oleh SMK 1 Raut Selatan langsung gitu. Nah, ini saya mau tanya langsung dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Farul Rozi MM. Bagaimana kesan Bapak selaku kepala sekolah terhadap acara yang telah kita selenggarakan tadi? Oke, terima kasih Bu Resita. Tentu ini suatu kehormatan yang tak terhingga bagi saya berada di Siniar Tamadun ini. Iya. Nah, peradaban baru sengaja memang kita nggak sebentar-bentar. Awalnya saya memang sempat deg-degan karena di pengalaman pertama nggak terbayang sih Pak bagaimana sih sesungguhnya yang Expo dan Job Fair yang sesungguhnya itu gitu. Nah, tapi alhamdulillah berkat kerjasama tim yang baik saya memang merasa kuat atas dorongan dan motivasi kawan-kawan semua, bantuan moral begitu juga tenaga. Alhamdulillah setelah selesai kita buka oleh langsung dari Bapak Bupati Pasaman yang diwakili Bapak Kepala Dinas. Tentu ada rasa bangga yang tak terhingga, sehingga ini mungkin menjadi momen dan motivasi tersendiri buat saya. Nanti saya akan sampaikan kepada tim supaya memang ke depan ini insya Allah akan coba kita jadikan kegiatan rutin meskipun tidak didukung oleh PK, program PK. Saya pikir tidak ada salahnya juga kalau kita anggarkan ini mungkin dari tahunnya Pak dari sumber dana yang ada, karena di saat ini sebenarnya kita memperlihatkan kepada user kita para didik supaya mereka melihat ternyata di Raut Selatan itu ada skill-skill yang mungkin tidak pernah mereka kenali selama ini. Nah, sambil kita buat expo ini juga tujuannya supaya ya Pak ya. Dan kita sampingkan juga tadi Pak Kadis beberapa event lomba yang melibatkan anak-anak SMP. Kiranya nanti anak-anak yang berbakat, yang berprestasi itu akan kita mungkin terima secara langsung nanti tanpa ada tes apa-apa gitu. Kalau mereka berminat sekolah di sekolah gitu. Begitu ya, boleh gitu. Ya, kita lanjut ke Bapak Gunawan. Ya, berkaitan dengan acara kita tadi Pak. Bapak juga sudah membuka secara resmi tadi kegiatan expo kita atau job fair kita. Tadi ada saya mendengar kata sebuah visi mungkin yang selalu digemakan oleh Bapak Bupati kita, dan itu tadi juga terdengar saya Bapak gemakan tadi waktu pembukaan acara tersebut itu, yaitu tentang pendidikan gratis Pak. Nah, bagaimana
pendapat Bapak atau harapan Bapak. Ya, tentunya ya dengan pendidikan gratis ini Pak, ini sangat membantu masyarakat Pasaman khususnya ya Pak ya, tentang pendidikan Pasaman ini sangat terbantu sekali. Nah, eh, bagaimana pendapat Bapak gitu atau pesan yang ingin Bapak sampaikan terhadap guru-guru hari ini Pak? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada keluarga besar SMK Satu Selatan karena kegiatan pada hari ini luar biasa. Iya. Ya. Jadi saya atas nama pemerintah daerah itu bangga, dan tentunya harapan kita tentu kegiatan seperti ini ya bisa berkelanjutan. Karena memang kita harapkan kegiatan ini menjadi satu bentuk penghargaan terhadap peserta didik ya, karena mereka sudah berkarya tapi tidak pernah dikabarkan, tidak pernah diberitahu pada orang. Jadi ini mungkin sebagai mati semangat. Nampak dari staff tadi kan anak-anak begitu bersemangat. Ya, jadi orang sudah tahu ya Pak ya, tahu Pak ya. apa gitu. Jadi saya rasa ini hal yang sangat positif. Terima kasih dan luar biasa ya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih atas nama pemerintah daerah SMK Satu Selatan sudah ya luar biasa lah keretanya gitu. Ya, kemudian menyangkut dengan masalah program kita, memang perlu disampaikan bahwasanya di Pasaman ini kita secara IPM, indeks pembangunan manusia, itu masih rendah. Jadi kita itu berada posisi kalau di kabupaten kota di Sumatera Barat itu, kita berada pada posisi yang cukup di bawah gitu. Bawah sekali. Artinya IPM itu didasari sebagai indikator itu ada 3. Indikatornya itu yang pertama itu adalah dengan masalah pendapatan masyarakat, ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua menyangkut dengan kesehatan. Ya, ada angka kematian bayi, kematian ibu, segala macam. Dan yang ketiga itu adalah menyangkut dengan masalah pendidikan. Nah, pendidikan itu ada angka lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Jadi di sana kita berbicara. Jadi kita melihat bahwasanya masyarakat Pasaman itu rata-rata lama sekolahnya itu baru 13 tahun. Artinya masih SMP kalau kita katakan anak-anak kita. Artinya memang masih banyak di antara masyarakat Pasaman itu yang pendidikannya masih di SD SMP gitu. Rata-rata gitu ya. Rata-rata ya saya gitu, Pak ya, paling ini ya Pak ya. 13 tahun tapi kan kelas 2 SMP begitu kan. Rata-rata. Nah, berdasarkan itu tentu kita mencari apa penyebabnya. Nah, ternyata penyebabnya masih ada anak-anak kita yang tidak melanjutkan dari SMP itu ke SMA. Kita menyadari bahwasanya memang pada tingkatan SD, SMP kita kan sudah memang gratis lah sekolahnya. Iya. Ya, memang tidak ada lagi waktu meeting, tidak lagi. Ya. Tapi di SMA SMK karena sesuai dengan kebutuhannya pada tahun 2019 ke bawah itu kan kita masih menggunakan ada untuk MET. Nah, walaupun hanya 100.000 satu bulan, tapi bagi masyarakat kita yang berada di kampung uang 100.000 itu luar biasa gitu. Tidak benar rasanya Pak ya. Jadi di sana kita, oh ternyata ini penyebabnya. Iya. Nah, nanti maka kebijakan dari pimpinan kita bagaimana supaya sekolah di SMA kok ya SMP juga lah, di SD juga lah, nggak ada bayar-bayar lah gitu ya. Nah, maka kita kalkulasikan lah. Maksudnya memang harus ada tindakan kita ya. Seperti saya katakan tadi. Walaupun SMA itu secara kewenangan kan provinsi, ya, kemudian yang tanggung jawab terhadap pendidikan. Tapi kita tidak memandang sekolahnya, bukan kita memandang SMK, SMA-nya, tapi kita memandang kepada anaknya, putra putri. Jadi kita mencoba bagaimana salah satu faktornya adalah anak-anak kita tidak melanjutkan ke SMK itu karena ketidakadaan biaya. Iya, perekonomian ya Pak ya. Perekonomian masyarakat. Jadi prinsip dari kita adalah kita bisa, kalau seandainya kita tidak bisa bantu banyak orang, tapi kita coba untuk tidak memahami orang. Jadi kita Pasaman itu masuk daerah yang kita katakan kaya enggak, miskin, tapi PD kita juga cuma hanya 1 triliun. Ya, itu yang kita gunakan untuk menghidupi seluruh masyarakat kita dalam 1 tahun. Kecil sekali gitu. Ya, nah, kita tidak punya industri di sini, kita tidak punya perusahaan-perusahaan di sini. Ya, kita hanya mengandalkan banyak daerah lah, gitu
gitu ya, DAU, DAK itu yang kita bawa. Tapi pemerintah berkomitmen bahwasanya pendidikan adalah nomor satu. Ya. Jadi karena dengan membangun pendidikan itu, insya Allah ya, sektor lain itu akan mengikut. Makanya salah satu solusinya ya pendidikan gratis tadi ya Pak ya. Jadi kita laksanakan pendidikan gratis itu dengan intinya adalah bagaimana anak kita tidak ada yang tidak bersekolah. Itu intinya, sehingga nanti angka IPM kita secara bertahap bisa naik. Kita selesai seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak. Iya, kita lanjut ke Bapak Azhar. Ya. Nih, Pak, ini mau memberikan bagaimana pendapat Bapak tentang guru-guru hari ini. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru hari ini? Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan berbincang-bincang di acara ini. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan selamat Hari Guru secara nasional. Selamat Hari Guru Nasional Ya. juga Pak. Untuk seluruh guru, Iya, untuk seluruh guru. khusus di Kabupaten Pasaman, baik itu guru Indonesia. SD, Seluruh SMP, Indonesia ya Pak ya. Indonesia. Ah, Karena juga basic saya guru. iya. Saya memang konsen dengan pendidikan. Kemudian untuk perkembangan kompetensi guru itu jelas Iya. kita harus perhatikan. Karena bagaimanapun ujung tombak di sekolah tersebut adalah guru. Apapun yang akan dialami masyarakat 10 atau 15 tahun ke depan itu adalah produk daripada guru. Iya, guru. Tentu kita sangat berharap selalu ada peningkatan kompetensi, peningkatan yang dilakukan baik itu atas nama pribadi dan juga atas nama lembaga sekolah seperti IHT. Iya. HPK-nya sebetulnya Bu, Itu salah satu bentuknya ya, Pak salah ya, satu untuk bentuk. meningkatkan kompetensi kompetensi tadi guru. ya Pak ya. HPK-nya sebetulnya TPG itu diberikan, tentunya sertifikasi itu diberikan. Iya. Itu guru harus menyadari dan merefleksi 25% itu untuk pengembangan dirinya. Ya, kalau guru tersebut memahami dan menyadari. Saya ingin seorang guru itu janganlah mengajar, tetapi mendidik. Ketika seorang guru menemui anaknya di kelas, hanya menyambungkan hubungan pikiran apa yang didapatkan di perguruan tinggi kepada anak, itu adalah seorang guru, bukan seorang pendidik. Tetapi ketika seorang guru menemui anaknya di kelas, ya, secara lahir batin, kan begitu, totalitas, Iya. dia menyambung jembatan hati, ilmunya hanya untuk faktor pendukung, baru dia seorang pendidik. Berarti pendidik itu harus totalitas, bukan hanya membuat anak cerdas, tetapi anak baik. Berarti hatinya dulu ya Pak yang bisa kita sentuh ya Pak ya. Hakikat sekolah itu kan bukan membentuk anak yang terbaik, tapi anak yang baik itu aja. Kalau sudah baik pasti terbaik, kan begitu ya. Iya. Jadi kita sebetulnya Bapak dan Ibu, Pak Gunawan selaku kepala dinas, Ibu dan Pak Wisnu kepala sekolah, pertama sekali saya mengucapkan apresiasi atas nama Korwas atau pewakil Kacabdina kepada Pemda Kabupaten Pasaman, Pak Bupati dan Pak Pelayanas atas perhatian yang sangat tinggi terhadap masyarakat atau pendidikan khususnya, tidak masyarakat Kabupaten Pasaman, khususnya pendidikan. Bahwa Pemda kita memberikan fasilitas seluas-luasnya untuk memberikan pendidikan gratis sampai tingkat SMK SMK. Berarti perhatian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman itu bukan melihat secara lokal atau secara garis kecil, tetapi dia secara umum. Walaupun kewenangan SMA SMK itu dari provinsi, tetapi SMA SMK di Pasaman itu berada di wilayah Kabupaten Pasaman. Bukan harus diperhatikan oleh provinsi. Bukan hanya SMP SD aja saja ya. Kita jadi merangkul hal tersebut secara holistik. Iya. Kemudian sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak, terima kasih banyak atas perhatian diberikan Pemda Kabupaten Pasaman. Untuk menyangkut hal kompetensi guru itu harus jadi perhatian. Sebetulnya tidak ada guru beralasan, tidak boleh guru mengeluh. Yang pantas beralasan dan mengeluh itu
yang belum menjadi guru. Yang Kan belum begitu, guru ya? ya Pak ya. Iya. Banyak ya sekarang Pak yang belum. Karena banyak orang belum jadi guru itu merindukan posisi Iya. kita sebagai guru. Masa kita harus mengeluh? Jadi kalau hidup memang satu kali, kita harus nikmati dan bahagiakan diri. Jangan hadirkan rasa keluh kesah dalam diri. Itu Harus bersyukur ya, Pak, ya. bersyukur. Berarti dengan memaksimalkan Iya. kesempatan diberikan Tuhan sebagai guru, itu tanda rasa syukur sebetulnya. Tetapi kalau mengeluh terus, yang baru lulus kadang-kadang tidak ditempatkan di mana dia tinggal, harus yang ini kan pindah terus setiap hari Pindah kan. ya, Pak ya. Jadi pikirannya bebannya hanya untuk pindah. Terus kapan dia harus menikmati pekerjaan yang dititipkan Tuhan itu? Jadi ikuti aja lah di mana kita ditempatkan. Nikmati saja Iya, Pak ya, di karena mana kita ditempatkan Betul, Pak ya. karena Tuhan punya rahasia Dan ikhlaskan dengan ya. apa yang sudah ditakdirkan Iya. kepada kita. Karena apa yang kita lakukan itu kalau kita ikhlas insya Allah ini Iya, ya. insya Allah. Ah, Karena ah, hakikatnya hidup itu kan ridho yang diberikan Tuhan itu kan hidayah sebetulnya. Iya. Tetapi kuncinya adalah ridho kita terhadap yang sudah ditakdirkan Tuhan. Nah, ini dia. Kalau kita sudah ridho apapun yang sudah ditakdirkan Tuhan, insya Allah hidayah itu banyak. Jadi sebetulnya tidak ada alasan masalah tempat tinggal, tetapi alasan totalitas atau kita syukuri apa yang sudah dilakukan. Nah, itu salah satu sebetulnya hal-hal yang sekarang kita Jadi jumpai tahu ya, lagi Pak, ya. masalah di beberapa sekolah, Pak Rozi. Mudah-mudahan itu nanti akan tetap kita yakinkan bahwa pengabdian itu bukan di tempat tinggal di mana yang sesuai kita inginkan, Oke. tetapi dimanapun kita berada totalitas tidak kita. Nah, itu apa yang jadi pada kesempatan kali ini di Hari Guru Nasional ini, Iya, saya ingin mengajak guru-guru pertama sekali harus merefleksi diri, harus merenung. Merenung. Sebetulnya apa sih yang kita cari sebagai guru? Iya, apa tujuan Apa sebenarnya? tujuan sebenarnya? Untuk menghantarkan anak yang baikkah atau anak yang terbaik, kan begitu ya. Ya. Karena anak yang terbaik belum tentu baik. Kalau anak yang baik sudah jelas dia terbaik. Kemudian rasa totalitas orang guru itu bukanlah sesuai dengan keinginan dia. Kalau sudah terbiasa mengeluh dimanapun ditempatkan pasti mengeluh. Iya, pasti mengeluh Pasti Pak ya. mengeluh. Apapun dia Nah, iya, ya, Pak ya. apapun. Bentuknya ya Nah, Pak. karena itu kan ada karakter Iya. kan yang apa yang sudah kita tanamkan ke hari ini itulah yang akan menjadi kita ikuti terus. Iya, itu yang harus Seterusnya. dibentuk sebenarnya Iya, Pak ya. sebetulnya. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu ada bentuk pembentukan karakter di dalam satuan pendidikan, kalau boleh saya sarankan untuk kita. Iya Pak. Jadi Iya, sekali. usahakan diadakan wirid guru minimal sekali Ya. seminggu, tidak usah lama-lama, atau 45 menit atau 65 menit boleh, 60 menit lah setidaknya. Itu juga sudah saya sarankan di SMK Negeri 1 Lubuk Saping, mereka sudah jalankan minimal satu kali. Untuk mengisi Ya, untuk untuk kita mengisi. ini yang sebagai guru ya Pak Betul, ya. nah, guru itu kan kadang-kadang supaya tidak melebar ke Ah, bablasan, iya. kita kontrol. Karena kan Pak ini kan udah lelah Iya, ya kan? udah Kita lelah. harus dicas selalu Harus ya kan dicas Pak, dulu, berupa apa namanya Siraman pesan rohani. atau siraman rohani Oke, ya Pak ya. betul. Iya. Iya. Mungkin sedikit saya tambahkan Ah, iya. maaf, Iya, saya pikir silakan, karena Pak. ini menyangkut dengan guru ya. Jadi memang kita sering itu salah membuat perbandingan dalam hidup. Iya. Betul. Iya, iya. Ya. Ibaratnya sekarang semua orang mengeluh karena mereka merasa mereka paling bawah. Betul. Iya Pak. Jadi gitu. Jadi sebenarnya saya sering mengatakan kita mencari contoh saja. Gitu. Di saat kita merasa pendek, Iya. jangan dicari perbandingan orang tinggi. Iya, betul betul. sekali Ibarat Pak. sekarang antara kami bertiga. Iya. Iya. Tengah ini, saya yang paling tengah. Kalau seandainya saya nanti berdiri bersama Pak Porwas, Iya. kalau terus saya pandang Pak Porwas, saya nggak pernah akan tinggi-tinggi. Iya, tidak akan pernah merasa Tapi ini, mungkin Pak, kalau ya. saya pandang Pak Roji, Iya. mungkin saya nggak tinggi dari Pak Roji. Iya, Bapak. Itulah rasa syukur itu akan muncul iya. di saat kita sudah tepat meletak. Betul. Iya. Jadi mungkin Betul dampaknya. sekali, Pak. Jadi Iya. kepada guru-guru kita seperti itu. Artinya karena seperti yang dikatakan tadi, harusnya guru itu bukan guru yang mengeluh, tapi banyak orang yang mau jadi guru. Banyak, Iya, betul. banyak. Banyak yang merindukan itu. Nah, jadi kalau kita melihat ke sana, insya Allah kita mau bisa bersyukur Iya. terhadap itu. Intinya Iya. syukuri apa yang Iya, kita itu dapatkan betul. ya Pak ya. Iya. Oke, saya lanjutkan apa Ibu kita. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rozi secara totalitas itu kan untuk syukurnya. Iya. Tapi yang jelas kalau gebrakan untuk kebaikan pasti rintangan tidak akan pernah Iya, betul sekali, Pak. pernah hilang atau selalu mendekati rintangan cobaan dan selalu, karena itu adalah hukum alam. Iya. Setiap
Pasangan ini ya, Pak, ya. pasangan hidup itu. Iya. Setiap ingin mencapai suatu sukses yang luar biasa, Kesuksesan, iya. kita selalu dihadapkan kepada rintangan. Rintangan. Mau rintangan. internal, kadang-kadang rintangan memburu-buru kita, kan gitu. Ya. Iya. Nah, berarti kalau rintangan tersebut jangan kita jadikan persoalan, karena dia sejalan dengan kemajuan. Iya. Dan rintangan itulah yang harus kita persuasifkan secara perlahan. Insya Allah mereka juga menyadari, karena saya sangat terkejut setelah berada di sekolah ini ya Pak Gunawan, ya kita saya dengan pertemuan, karena dulu saya mengajar di sini, Iya. Pak Kadis. Tempat di sini juga Saya dulu ya, Pak, ya. 10 tahun, gitu kan. Ini ya. Bisa dikatakan, menyangka, iya. nggak menyangka progres dari proses selama di tangan dengan Pak Rozi sangat Iya. luar biasa. Dan saya Perkembangannya ya, Pak, ya. gitu. Saya selalu mengucapkan apresiasi luar biasa. Iya, Dan kita bisa support apapun dalam dari bentuk eksternalnya. Iya, iya. Kemudian Bapak dan Ibu memang apa namanya itu, kendala dalam untuk sebuah proses yang baik selalu ada. Tetapi kendala tersebutlah sebetulnya untuk pemicu Yes, Pak. progres dan proses itu kita usahakan lebih baik terus. Karena rintangan itu adalah pengontrol sebetulnya, bukan penghambat. Iya, iya. Nah, jadi kita harus paham Jadi itu, kan pengontrol iya. supaya kita tidak kebablasan, supaya kita terjaga Pengontrol, eksistensi ya, Pak, ya. diri. Pengontrol bukan penghambat itu. Jadi ketika seseorang dikontrol oleh sebuah rintangan dan hambatan, apalagi ujian, seseorang itu pasti akan melejit. Iya, Gitu. melejit ya, Pak, ya. Melejit, Luar pasti. biasa sekali ya, Iya, Pak, ya, kata pasti saya. melejit. Cobalah. Karena orang-orang Iya. yang dihadapkan kepada persoalan hidup itu adalah orang-orang disiapkan untuk menjadi pemimpin. Pasti itu. Kalau orang yang tidak dihadapkan kepada persoalan hidup, dia bukan disiapkan untuk menjadi pemimpin. Biasa-biasa saja ya, iya, Pak, ya. itu prinsip kehidupan itu Kata gimana Bapak tadi, penyebaran. supaya dia melejit Supaya ya, dia melejit. banyak rintangan ya, Pak, ya. Rintangan bukan menghambat, ya, rintangan Iya. menghambat, tetapi dia itu pengontrol. Iya. Nah, itu dia. Kita selalu dihadapkan kepada itu. Jadi bersyukurlah Pak Rozi kalau ada rintangan, kalau ada hambatan, itu karena tandanya Pak Rozi itu akan melejit. Iya. Itu dia. Insya Allah, Dan Pak, saya ya. yakin itu. Mm-mm. Nah, kemudian saya sangat mengapresiasi rangkulan-rangkulan diberikan Pak Rozi, sentuhan-sentuhan Iya. terhadap sekolah ini, juga terhadap guru-guru. Mm-mm. Pak Rozi bisa mengharmoniskan suasana kawan-kawan di sekolah ini, sehingga tanpa kolaborasi dan harmonisasi ini tidak akan tercapai. Iya, tidak akan Dan tercapai. saya Pak. yakin terlepas dari rintangan atau hambatan yang lain itu pasti ada. Tapi yang Kuncinya jelas adalah kekompakan ya, Pak, ya. kekompakan. Yang jelas Pak Rozi akan terus melejit dan melejit. Amin. Saya yakin. Insya Allah ya, Pak, ya. Terima kasih. Mungkin Iya. itu saja. Bu. Iya, satu lagi Pak, ini Pak pertanyaan yang akan dilontarkan. Nah, berkaitan dengan kegiatan job fair dan Ya. ekskulita tadi, nah mungkin ada masukan atau tanggapan atau apa namanya istilahnya Pak, pesan lah mungkin apa yang mungkin yang harus dilakukan ke depannya, ya itu mungkin Pak, tolong berikan kami Pak tanggapannya atau pesannya gitu Pak. Mungkin saya persilakan dulu Pak Gunawan, ya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ada bagus ya, tentu untuk ke depan tentu kita akan berusaha tentu bagaimana lebih baik pada hari ini. Karena prinsip hidup kita tentu hari ini lebih baik dari kemarin dan Yes. hari esok lebih Iya. baik dari Betul. Di setiap ada kegiatan itu pasti ada plus minusnya. Iya. Ya. Jadi yang minusnya kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita tidak ke depan. Iya. Jadi memang dalam hal ini mungkin kita bisa lebih siap lagi gitu. Iya, Ya. iya. Itu sudah siap tapi ada beberapa hal yang mungkin belum siap. Contohnya juga masalah kepesertaan anak-anak kita ya. Iya, Jadi iya. kita lihat tadi mungkin anak kita belum full lah Iya. untuk ikut. Jadi ke depan kita ya harus full, gimana kita Iya. mencoba mengajak seluruh anak-anak kita tuh. Dan yang kedua juga kita bisa melibatkan orang tua. Karena Iya, juga iya. bagaimanapun orang tua itu juga Iya. mereka harus tahu bahwa mereka juga bisa berkarya. di Iya, sana, iya. gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri orang tua. Oh, anak saya sudah bisa bikin ini, bisa bikin itu. Ya juga namanya kita ajak fair gitu dengan apa, dan apalagi kita expo, ya kan, kita artinya kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini kebersihan kita. Iya, itu Jadi evaluasinya iya, Pak, ya. evaluasinya. Jadi memang nanti kita banyak melibatkan orang pihak ya, Pak, ya. Maaf. Ya, Termasuk juga masyarakat setempat mungkin iya, ya Pak ya, ini ya. masyarakat kita gitu Ah. kan. Apalagi untuk siswa SMP ya, itu Iya, bisa kita ah. juga libatkan mereka sehingga mereka juga
ada ketertarikan lah untuk ikut dalam kegiatan hal seperti ini ya. Jadi saya rasa itu mungkin salah satu penambah untuk cara kita ke depan gitu ya. Mungkin lebih gembira lagi lah daripada lebih gembira lagi ya Pak ya dari yang sekarang ya Pak. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Pak. Lebih meriah. Iya, lebih meriah lagi ya Pak ya. Iya Pak. Oke, lanjut Pak. Baik, mungkin untuk dari segi saran atau masukan sudah disampaikan oleh Pak Kadis kita, Pak Gunawan. Saya melihat dari sisi positif. Saya melihat bahwa perkembangan yang sudah dilakukan Pak Rozi dan Expo ini sebenarnya kan belum ada ini. Iya. Itu sudah baru perdana, Pak. Perdana kan? Iya. Ini sudah sesuatu yang luar biasa. Iya. Kemudian memang untuk hal penyesuaian diri dengan pertama kali tentu ada sedikit rasa grogi namanya kan penyesuaian itu ada. Namanya aja perdana ya Pak ya pertama. Iya, kan? tetapi tadi saya melihat sudah cukup bagus, artinya sudah memperlihatkan bahwa SMK yang menghadirkan industri ke sekolah ini sudah saya lihat tadi dengan adanya kerjasama beberapa di Honda sudah hadir ya Pak Kadis ya. Kemudian itu sudah cukup bagus Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat dan mengacu kepada standar vokasi SMK, bahwa SMK itu memang industri sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita lihat dual sistem di TEFA itu kan 75% industri itu kita bawa ke sekolah. Iya. Nah, jadi sebetulnya yang harus dipahami oleh guru kelompok mapel umum, dia mensupport jurusan. Kita bukan SMA, kita bukan pengembangan. Iya, betul sekali. Ya, tetapi kita harus mensupport sesuai bidang, karena bidang-bidang anak-anak kita itu kan sudah ada. Talenta mereka, minat bakat mereka sudah terlihat. Jadi kita tinggal support sebetulnya. Contoh masuk guru agama, dia akan menyampaikan bagaimana listriknya sudah ada yang pernah masang listrik. Ketika nanti azan sholat zuhur wajib sholat. Perhatikan yang akan Bapak sampaikan ke saya, itu memperkuat sebetulnya. Dengan adat mereka. Bahasa Indonesia juga begitu. Anda nanti bekerja di kota-kota besar harus mampu berbahasa Indonesia yang baik. Yang baik ya. Tolong ikuti Ibu, kan begitu dia. Jadi kelompok umum itu support apapun kegiatan-kegiatan anak kita. Rangkul sesuai dengan bidang. Jangan kita arogan pula dengan waktu sendiri. Jadi Expo tadi sangat luar biasa dan saya memberikan 2 jempol kepada Pak Rozi dan SMK Negeri 1 Warawa Selatan. Alhamdulillah ini kata Pak Kepala Dinas tadi eksistensinya tetap diberlanjutkan dan kita terus memperlihatkan kepada masyarakat di sekitarnya bahwa SMK Warawa Selatan itu siap untuk membantu anak-anak kita membangun dan mengembangkan talenta-talenta sesuai dengan minat bakatnya. Kita sudah melihat itu tadi beberapa instan-instannya sudah kita lihat begitu luar biasanya. Dari HP saja sudah bisa memati hidupkan luar biasa itu. Yang tidak terpikirkan kita dulu sekarang sudah jadi kenyataan. Dan itulah sebetulnya ilmu pengetahuan. Kita kejar itu. Oke, terima kasih. Ya, berarti PR-nya nanti Pak masih ini evaluasinya untuk ke depannya lagi Pak ya. Iya, sudah disampaikan Pak Kadis. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih Bu Resita. Tentu banyak hal masukan positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Pasaman, juga Pak Dr. Asar. Saya tentunya merasa banyak hal memang yang mesti harus kita jadikan refleks. Terasa memang mengawali semua kegiatan ini, apalagi ini yang perdana dan untuk tahun ini di Pasaman cuma kita sendiri, jadi tidak ada teman saya berdiskusi. Kalau teman-teman saya di Padang ada mereka 5-6 sekolah yang mendapat PK, malah dijadikan di satu tempat, sewa gedung, kolaborasi, sehingga memang Dudi yang untuk SMK misalnya busana bisa hadir dari SMK yang jurusan pariwisata. Jadi memang itu saya ikuti kemarin, memang betul Pak yang disampaikan Pak Kadis tadi juga Pak Dokter. Banyak yang harus kita pelajari. Jadi di sini ini udah bagus. Insya Allah. Iya, berdana ya Pak ya. Jadi saya Pak sedikit juga ya saya sampaikan mengawali kegiatan saya di sini sejak Desember 2021 Bapak. Alhamdulillah. Ini sebagai rasa wujud syukur saya Pak, saya dipindahkan dari SMK Simpang Alahan Pak. Bukan saya tidak senang di sana, tapi karena kondisi jalan yang begitu jauh. Nah, saya dipindahkan ke dekat rumah, maka saya memang malam itu mengatakan
maka nikmat apa lagi yang tidak engkau syukuri Betul. hari ini. Semua permintaan sudah saya berikan, maka tiada alasan bagi saya untuk tidak betul-betul totalitas. Maka semua apa yang bisa saya lakukan, insya Allah perlahan demi perlahan. Memang saya akui Pak, pertama kali kesini memang banyak juga tantangan. Iya. Nah, tapi insya Allah karena kebersamaan, dan memang saya mulai seperti filosofi memandikan kuda kata orang Pak Kadis. Artinya apapun kebijakan yang coba kita buat, saya awali dari diri. Karena mengawali dari diri itu jauh rupanya lebih merubah kawan-kawan daripada kita main perintah. Itu yang saya rasakan. Meski itu memang itu panjang waktunya. Nah, saya mulai dari juga kepada anak-anak selalu saya sampaikan, saya sangat menghargai Mulona. Saya sampaikan Pak, saya tunggu di gerbang, belum jam 7 saya salami anak-anak, saya tanya, sudah makan nak? Terkadang hanya sapaan simpel seperti itu. Mungkin karena sebagian anak-anak kita badannya udah besar, orang tuanya udah menganggap besar loh Pak. Jadi nggak perlu dipedulikan lagi. Nah, tapi Ada hal perhatian seperti ya Pak ya. Nah, kemudian saya tanya kan, pagi ganteng. Kenapa? Saya bangga rasanya. Seorang anak mungkin nggak pernah gitu. Alhamdulillah sapa-sapaan seperti itu. Itu yang kami lakukan. Pelan-pelan guru-guru juga alhamdulillah semua itu udah terbiasa dan memudaya setiap hari. Jadi memang saya setuju sama apa yang disampaikan Pak Kadis tadi dan Pak Doktor. Kita coba memimpin itu dengan penuh sentuhan hati itu, karena nggak ada nggak masanya lagi sekarang memimpin itu dengan otoritas. Kita yang capek Pak itu. Nanti di depan kita tapi di belakang lain. Jadi salah seperti itu. Nah, sekaitan dengan Expo tadi memang ya alhamdulillah Pak. Sebenarnya ada juga beberapa perusahaan itu yang masih menjanjikan untuk hadir, terutama TVRI Padang. Kita juga udah undang, kita kemarin juga udah ke sana, dan mereka juga udah ke sekolah kita sebenarnya. Tapi itulah mungkin di akhir tahun Pak. Banyak kendala-kendalanya ya Pak ya. Telkom wilayah Sumbar itu juga awalnya sudah berjanji, malah kita ada planning untuk tanda tangan MOU. Namun itu lagi semua kemarin itu Pak sempat komen, udah oke ya Pak ya. Pas ini berapa hari ini Pak, kemarin baru hari-hari dekat lagi lah Pak kan. Jadi ada halangan tinggal menunggu. Nah, insya Allah ya Pak, tahun depannya lagi Pak ya. Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi. Oke. Banyak lagi yang datang ya. Mudah-mudahan bersama. Jadi intinya Pak ya, dimanapun kita berada dan ditempatkan, yang tantangannya itu pasti ada ya Pak pasti ya. Iya. Dan itu pengontrol bukan penghambat. Iya. Kontrol ya Pak ya, bukan penghambat ya Supaya Pak. kita tidak terlalu berbahaya kan gitu. Betul sekali, kontrol. Tapi jangan jadikan penghalang. Kata-kata luar biasa sekali Iya, Pak ya. alhamdulillah. Motivasi ya Pak ya. Ya baik Pak, mungkin sampai di sini dulu. Obrolan hangat kita lah istilahnya ya Pak ya, walaupun singkat waktunya tapi bermakna ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Semoga ini tidak pertemuan terakhir ya Pak ya. Amin. Insyaallah. Iya. Ini berikutnya ya. Iya, berikutnya ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan masih beri kesempatan nanti ya. dengan senang hati insyaallah. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gunawan dan Bapak Ashar Sama-sama, yang Bu. telah bersedia hadir di SMK 1 Rawa Selatan ini dalam rangka acara Expo Job Fair kita Pak ya. Ya, demikian pemirsa temu bincang kita dengan dua orang yang sangat spesial sekali gitu ya, yang sangat memotivasi kita. Ya, terutama di dunia pendidikan. Baik, sampai di sini dulu obrolan hangat kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.